Solehah dengan NIM G05219010 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas menganalisis mata kuliah Manajemen Fundraising Zakat Wakaf yang berjudul Analisis Fundraising Lembaga Rumah Zakat Lazisnu Limpung Batang. Di sini saya mengambil jurnal skripsi dari Evi Lailatun Nafisa yang terkait dengan profil, produk, strategi fundraising, sistem promosi, perolehan donasi, dan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dari lembaga rumah zakat Lazisnu Limpung Batang. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari profil lembaga Lazisnu. Lazisnu di tingkat Kecamatan Limpung atau disebut Lazisnu MWC, Limpung hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan. Lembaga ini didirikan tahun 2013 di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Lembaga amil zakat, infak, dan sedekah atau Lazisnu Limpung beralamat di gedung MWC NU Limpung lantai 1 Jalan Raya, Limpung Kalangsono, Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 52171. Bagi para muzaki yang ingin membayar zakat, infak, atau sedekahnya bisa melalui SMS Center dan layanan jemput wakaf di nomor 082 226 626 626 atau bisa langsung mendonasikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui rekening 2199 01 000 108 532 dengan nama Lazisnu MWC Limpung. Produk-produk yang dihasilkan dalam Lazisnu MWC Limpung adalah program kerja, yaitu yang pertama program pendidikan, yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu pemberian tas dan alat tulis sekolah, yang kedua pemberian beasiswa, dan yang kedua program kesehatan. Di dalam program kesehatan ada 2, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Selanjutnya ada program pengembangan ekonomi. Yang keempat, yang terakhir, program siaga bencana. Selanjutnya strategi fundraising. Dalam sebuah lembaga zakat yang ada 3 kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Sebelum sebuah lembaga mengelola dan mendayagunakan hasil zakat, tentu saja zakat itu harus dihimpun terlebih dahulu dari masyarakat. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Lazisnu MWC Limpung adalah sebuah lembaga amil zakat yang memfokuskan pada pengelolaan dengan menitik beratkan pada program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan program siaga bencana sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kaum mustahik. Selanjutnya, berbagai cara penghimpunan dana atau fundraising dilakukan untuk mencapai target dan untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program berjalan yang baik. Dalam setiap lembaga zakat tentunya mempunyai banyak cara untuk melakukan fundraising atau penghimpunan dana yang menarik perhatian donatur untuk menyisihkan sebagian hartanya di lembaga tersebut, dan itu merupakan strategi yang dilakukan untuk lembaga dalam menarik perhatian calon donatur melalui program yang menarik dan seberapa besar manfaatnya untuk mustahik. Memang dari segi program dari setiap lembaga berbeda-beda bentuknya, namun tujuan dari setiap lembaga itu sama, yaitu untuk memberikan manfaat bagi mustahik.
Selanjutnya yaitu sistem promosi. Lazisnu melakukan promosi dengan cara membuka stand pembayaran infak dan sedekah di acara-acara besar keagamaan NU, seperti pengajian umum dalam rangka Harlah NU dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, Lazisnu juga membuat pamflet untuk disebarkan di tempat-tempat strategis seperti masjid-masjid yang ada di kecamatan. Lazisnu juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain itu juga menyebarkan informasi seputar Lazisnu MWC Lampung melalui website di alamat www.mwcnulimpung.org.id. Selanjutnya yaitu statistik perolehan donasi. Lazisnu MWC dalam melakukan perolehan donasi menggunakan cara yaitu yang pertama layanan jemput zakat, yaitu layanan yang diadakan oleh pihak Lazisnu di mana pihak Lazisnu tersebut bersedia menjemput dana zakat, infak dan sedekah ke tempat di mana calon muzaki tinggal, namun sebelumnya calon muzaki tersebut harus sudah menghubungi pihak Lazisnu. Bagi para muzaki yang ingin menyalurkan dana infak dan sedekah bisa menghubungi nomor SMS 082 226 626 626. Selanjutnya Lazisnu juga melakukan penghimpunan dana melalui kotak kaca. Lazisnu MWC Limpung yang diletakkan di toko-toko. Kotak kaca ini diletakkan di toko-toko besar yang ada di sekitar Kecamatan Limpung. Dengan adanya kotak ini, warga dapat berbelanja sekaligus bersedekah secara bersamaan. Hal ini bisa efektif dalam mengumpulkan dana zakat ataupun infak. Selain itu, Lazisnu juga melakukan penghimpunan dana melalui Toples Koin atau Gerakan Nasional Koin untuk NU. Program Gerakan Nasional Koin untuk NU berbentuk pengumpulan dana receh dari para agia Nahdliyin di seluruh ranting yang ada di Kecamatan Limpung. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU Kecamatan Limpung dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim. Kemudian setiap 2 minggu sekali akan dijemput dananya oleh fundraiser. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan lembaga dan hambatan yang dihadapi lembaga. Penelitian mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Lazisnu dalam perolehan dana zakat, infak, dan sedekah melalui proses fundraising dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu kekuatan, peluang, sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, faktor pendukung. Beberapa faktor pendukung Lazisnu dalam perolehan dana, zakat, infak, dan sedekah yang berupa kekuatan atau peluang. Yang pertama yaitu adanya kerjasama dengan pimpinan ranting seluruh desa di Kecamatan Limpung. Dalam hal ini, Lazisnu sudah membagi anggota di masing-masing ranting atau desa. Yang kedua yaitu sistem laporan keuangan yang transparan. Yang ketiga, adanya pembayaran melalui rekening. Hal ini dapat mempermudah muzaki dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah tanpa harus mendatangi kantor Lazisnu secara langsung. Yang keempat, adanya kesadaran muzaki untuk berzakat. Perolehan dana zakat di Lazisnu MWC Limpung tiap tahun meningkat karena salah satunya adanya kesadaran para muzaki untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk duafa. Yang terakhir,
adanya program Gerakan Nasional Koin untuk NU. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU di Kecamatan Limpung dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim. Selanjutnya, faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat lazisnu dalam perolehan dana zakat, infak, dan sodakoh yang berupa kelemahan dan ancaman. Adapun faktor penghambat dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sodakoh adalah yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat mal. Sebagian masyarakat masih banyak yang kurang tahu bahwa mereka harus membayar zakat mal apabila sudah mencapai nisab. Kebanyakan masyarakat hanya tahu bahwa pembayaran zakat hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan, dan yang kedua menyalurkan zakat secara langsung oleh muzaki, dan yang terakhir kurangnya sumber daya manusia atau amil serta pengetahuan tentang zakat. Sekian presentasi dari saya, mungkin banyak kekurangan, saya akhiri.